Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Tingkat spiritual rendah dan rendahan. Tingkat ini tingkat yang bagaimana? Sebelum membahasnya, mari kita tarik ke masa lalu pikiran kita di kisah para nabi. Pada masa Nabi Adam, manusia pertama, dan ceritanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada malaikat dan iblis, keduanya para penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rajin atau yang tiada henti atau tidak ada putus. Rasa cemburunya karena Tuhan akan membuat manusia dan akan menjadikan anak cucu Adam menjadi pemimpin di alam semesta, paling tidak untuk dirinya sendiri. Rasa kekesalan setelah mereka ketiganya dites kepintarannya yang dimenangkan oleh Nabi Adam, yang demikian menggambarkan secara akal manusia lebih daripada iblis dan malaikat. Kemenangan Nabi Adam karena sebelumnya beliau dikasih bekal keilmuan dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Nabi Adam diciptakan Siti Hawa untuk menjadi istrinya dan bertempat di surga. Rasa dendamnya iblis yang membara dengan susah payah untuk memasuki surga dan ditolong oleh ular atau naga yang diumpetkan di mulutnya. Sengaja si naga saat itu bebas untuk keluar masuk ke surga. Iblis diumpetkan di mulutnya agar para penjaga tidak curiga kalau dia membawa iblis, sampai akhirnya berhasil dan akhirnya Adam dan Siti Hawa terusir dari surga, dan mulai saat itu naga mulutnya berbisa dan lidahnya bercabang menjadi dua. Begitu juga akhirnya orang yang mempunyai jalan ritual atau spiritual, dan digambarkan ada 3 tingkat. Tingkat rendah, tingkat para pengikut iblis. Tingkat atas digambarkan tingkat malaikat. Kalau di syariat disebut malaikat sang pembawa wahyu. Jalan spiritual manapun yang kalian tempuh, yang benar maupun salah, pasti akan melewati level tingkat bawah dulu. Walau itu sudah level pencerahan, apalagi kalau niatnya asal mendapatkan pencerahan dan niatnya tidak semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karomah-karomah yang ia dapatkan di level rendah atau levelnya iblis yang menjanjikan untuk kehidupan yang dengan karomahnya didapatkan dari spiritualnya, menjanjikan untuk kehidupan yang kaya raya, untuk praktek perdukunan atau lainnya. Dalam ceritanya baginda Nabi Muhammad disuguhkan segelas minuman dan hanya diminum sepertiganya saja, dan digambarkan kalau umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga hanya sepertiganya saja. Dari tolak umatnya, dari total umatnya ini pun yang demikian, apakah secara keimanan yang sama dengan beliau, apa dengan keseluruhan umat manusia yang mengaku umat Islam? Karena banyak yang melakukan syariat Islam atau sholat seperti orang Islam, akan tetapi mereka agama lain Islam.
Begitu pula banyak umat Islam, akan tetapi imannya sama dengan agama yang lain. Mereka adopsi. Sesungguhnya semua nabi satu Tuhan. Setelah nabinya wafat, banyak dan hampir semuanya menyelisihi tauhid yang diajarkan nabinya. Tidak terkecuali di umat Islam pun ada yang salah dan masih terjaga yang diistilahkan ahlu sunnah wal jamaah. Yang demikian dapat kita lihat dari bagaimana golongan itu memahami ayat suci Al-Quran, apakah secara keseluruhan, apa ada yang diingkarinya, apa tidak. Ayat ketuhanan ada dua sisi yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas dan Tuhan dekat. Kalau salah satunya mereka atau golongan itu ingkari, maka tauhidnya disebut tauhid bermata sebelah dan bermasalah, dan mereka pasti mengingkari juga seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Allah dengan makhluk. Dan mereka beranggapan Tuhannya sama dengan makhluk yang mempunyai anggota badan dan bertempat. Semua ritual apapun dan yang kalian tuhankan siapapun, Tuhan akan mengabulkan, dan tidak karena itu wenangnya yang mutlak hanya untuknya. Bila yang kalian tuhankan makhluk dan kalian mendapatkan karomah, istilahnya akan tetapi itu bersifat bermanfaat di dunia saja, kala di akhirat lain cerita. Karena yang salah iman tidak ada ampunannya. Begitu juga yang tingkatan level tengah atau tingkatan manusia biasa yang mereka bersekutu dengan negara bersifat penjajah untuk merusak akidah umat Islam karena tauhidnya yang bermata sebelah, dan mereka mendapatkan gaji dan mereka digaji agar umatnya betah berakidah bermata sebelah atau beriman hanya satu sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas, dan ingkar dengan ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat, dan mereka menyekutukan Tuhan dengan makhluknya, beranggapan Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat. Kerusakan agama karena disebabkan umatnya menyamakan Tuhan dengan ruh, entah ruh siapa saja tanpa kecuali, seperti Samiri yang membuat patung sapi yang dimasukkannya ruh, dan umatnya Nabi Musa terpedaya olehnya, atau Samiri. Dan begitu juga saat ini ada seorang oknum pelaku tarekat yang mengaku dapat menjadikan seseorang menjadi walinya Allah. Yang demikian hanya orang-orang yang tidak iman dengan sifatnya Tuhan yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pelaku maupun si korban sama-sama orang yang tidak beriman dengan sempurna, atau mereka cacat keimanannya. Tingkat level spiritual tingkat rendah dan rendahan mungkin akan menguntungkan, dan akan tetapi hanya sementara sifatnya atau hanya di dunia sementara ini. Begitu juga yang bersekutu dengan iblis atau dengan jalan pesugihan, apalagi sampai keluarga yang jadi korbannya atau taruhannya, juga tetangganya dan lain-lainnya. Begitu juga yang melaksanakan ritual haji, banyak mungkin yang membawa batu kerikil dibawa pulang dan sampai ke rumah menjadi pesugihan atau tuyul Arab. Ada bukti cerita
Si majikan atau pembawa kerikil itu tidak mau lagi merawatnya. Si tuyul itu melamar mau ikut tetangga. Untungnya si tetangga kuat imannya, walau mereka dalam kehidupan dengan penuh kekurangannya. Memang setelah pergi ke tanah suci di musim haji dipanggil Pak Haji, akan tetapi banyak umat yang tidak terima kalau tidak dipanggil Pak Haji, entah karena lupa si pemanggil maupun disengaja. Haji yang demikian apakah memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya rekreasi haji? Dan apakah mereka sudah memenuhi panggilan Tuhannya? Apa hanya ingin melihat Ka'bah yang dari kecil dibuat kiblatnya? Karena memang ada yang mengajarkan apabila sholatnya ingin khusyuk agar membayangkan seolah-olah di depannya Ka'bah ada cerita seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gagal berhaji, akan tetapi beliau malah diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar haji yang paling mabrur. Karena gagalnya hartanya dikasihkan orang yang lagi membutuhkannya. Semua amal ibadah demi dunia akhirat ini hanya semata-mata untuk memenuhi janji kita saat roh ditiupkan ke dalam jasad manusia masing-masing. Bila yang kalian tuhankan bukan yang meniupkan roh, maka amal ibadahmu akan sia-sia kelak di akhiratnya dan akan terbalaskan. Wassalam.